Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Weni Zahra kembali menyapa Anda dalam program Tanya Kesehatan. Sahabat edukasi, apakah Anda pernah mengalami nyeri pada area tulang belakang hingga kaki? Atau mungkin Anda tengah didiagnosa penyempitan saraf tulang belakang? Saat ini sudah hadir di studio kita Dr. Imam Hidayat MKes, spesialis bedah saraf konsultan, subspesialis neuro tulang belakang, FINS dan FINS PS. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah. Sehat dokter ya? Sehat, ya. Alhamdulillah. Dokter, terima kasih sudah hadir di studio kami pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Ini merupakan suatu penghormatan dan penghargaan yang luar biasa bagi saya, khususnya untuk bagian bedah saraf, udah diundang untuk melakukan podcast di sini. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap nyeri tulang belakang ataupun penjalaran nyeri yang mulai dari tulang belakang hingga ke kaki. Bisa juga timbul rasa baal dan kelemahan anggota gerak. Itu dia yang disebut. Iya, oke, baik dokter. Nah ini dokter, sebelum kita membahas lebih lanjut nih dokter tentang penyempitan saraf tulang belakang, dokter bisa jelasin sedikit saraf itu seperti apa sih dok dan fungsinya apa di dalam tubuh kita? Oke, terima kasih Kak Weni. Jadi di sini perlu saya jelaskan bahwasanya sistem saraf itu merupakan suatu kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasi semua aktivitas yang ada pada tubuh kita, baik itu berupa berpikir, berjalan, menelan, serta merespons semua aktivitas yang memberikan respon terhadap tubuh kita. Dan yang paling terakhir adalah dengan adanya sistem saraf ini, maka kita yang paling penting adalah untuk mengingat Sang Khalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan sistem saraf. Oke, sangat dibutuhkan sekali ya dok ya untuk sistem saraf ini. Nah kemudian dokter, untuk tulang belakang nih dok, dikatakan tulang belakang itu bagian apa sih dok? Ya, jadi yang disebut dengan tulang belakang itu mulai dari daerah leher, kemudian daerah dada, kemudian daerah lumbal, dan daerah sakrum atau tulang ekor. Itu yang disebut dengan satu komponen tulang belakang. Jadi setiap komponen tulang belakang itu dia ada keluar sistem persarapannya masing-masing. Yang khususnya kalau yang tulang belakang itu untuk pergerakan, untuk memberikan respon baik itu yang bersifat respon mempertahankan diri, respon memberikan respon nyeri, itu yang disebabkan itu yang disebut dengan sistem saraf tulang belakang. Sementara kalau sistem saraf pusat yang lainnya itu seperti kita berpikir, kita memberikan respon-respon terhadap pembicaraan itu respon sistem saraf pusat yang khususnya untuk yang sistem saraf otak. Jadi ada dua sistem saraf otak dan saraf tulang belakang. Itu yang disebut dengan sistem persarapan. Oke, nah kali ini kita membahas tentang penyempitan saraf tulang belakang. Boleh dijelasin dokter, ini penyakitnya seperti apa sih dok? Oke. Nyeri tulang belakang, nyeri yang disebabkan oleh penjalaran saraf akibat terjepitnya saraf tulang belakang ini suatu kondisi yang sangat mengganggu aktivitas. Bahkan kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kelumpuhan, gangguan disfungsi ereksi, gangguan fungsi miksi, defekasi, berarti buang air kecil, buang air besar juga terganggu. Jadi begitu banyak komplikasi yang timbul akibat penjepitan saraf ini. Nah, jadi sebenarnya untuk tindakan pada pasien-pasien yang udah terjadi penjepitan saraf ini tidak lain adalah bagaimana kita harus membebaskan saraf ini yang terjepit sehingga fungsi ujung dari saraf ini dapat berfungsi secara maksimal. Itu dia Kak Weni. Oke, baik dokter. Berarti terjadi penyempitan nih pada bagian-bagian saraf tersebut. Ini disebabkan oleh apa dokter? Kemudian faktor resikonya mungkin bisa dijelasin dok? Jadi adapun penyebab terjadinya penjempitan saraf ini, pertama faktor-faktor risiko dari obesitas, aktivitas kita yang
tidak benar, aktivitas misal dadakan. Jadi contohnya misal aktivitas dadakan tiba-tiba kita mengangkat beban yang sangat berat dengan posisi yang salah, itu juga dapat menyebabkan terjadinya efek dari penekanan terhadap saraf tersebut. Kemudian yang lain seperti kita melakukan aktivitas olahraga yang salah, seperti kita melakukan dengan usia yang misal dengan usia yang telah bertambah, sebaiknya aktivitas yang membebani tubuh ataupun loading tubuh itu kita kurangi, sehingga resiko untuk terjadinya penjempitan saraf itu juga akan berkurang. Selain itu, untuk mengurangi faktor risiko ini, kita yang paling penting adalah aktivitas olahraga kita seperti berenang, kita bisa bersepeda. Seandainya kita risiko misalnya seperti sepeda gunung agak tinggi, kita bisa mengambil alternatif bersepeda di rumah ataupun sepeda statis, atau kalau memungkinkan pagi-pagi kita naik sepeda. Prinsipnya setiap aktivitas yang mengurangi beban terhadap loading tubuh itulah yang dianjurkan bagi penderita dengan penjempitan saraf tulang belakang, kayak gitu. Selain itu, apalagi yang harus kita perhatikan, makanan. Memang makanan, obesitas itu hal yang sangat mempengaruhi terhadap terjadinya penjempitan saraf tulang belakang ini. Sehingga apabila memang udah terjadi seperti itu, usaha yang baiknya kita lakukan adalah selain memang kita atur diet, puasa, olahraga. Jadi hal yang penting lainnya adalah kita atur posisi aktivitas olahraga kita ataupun aktivitas sehari-hari kita yang mengurangi beban dari loading tubuh. Itu dia, Kak Wendy. Oke, berarti aktivitas juga diperhatikan dokter ya, jangan sampai posisi tubuh kita mempengaruhi kondisi saraf tulang belakang kita, gitu ya. Nah dokter, ketika terjadi penyempitan, gejalanya seperti apa ini dok? Ya, jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya tingkat risiko terjadinya penyempitan saraf tulang belakang ini khususnya pada usia-usia dewasa muda, aktivitas yang sangat berlebihan itu cukup tinggi, bahkan mencapai hampir 80% itu pasien datang ke rumah sakit ini dengan keluhan low back pain atau nyeri saraf tulang belakang, sehingga kondisi ini sangat mengganggu, baik mengganggu aktivitas hari-hari, aktivitas bekerja, serta kondisi ini dapat mengurangi produktivitas bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang masih produktif. Itu dia. Jadi saat datang sudah terjadi nyeri begitu ya dok? Iya, kondisi inilah yang tambah memperberat terjadinya. Jadi kalau kita lihat penyebabnya itulah yang seperti yang dokter jelaskan sebelumnya itu. Nyerinya dari mana saja itu dok? Jadi kalau kebanyakan pasien-pasien itu datang ke rumah sakit itu biasanya nyerinya mulai dari yaitu memang tergantung tingkat di daerah mana terjadi penjempitan kami ini kan. Seandainya memang penjempitan itu terjadi di daerah servikal, otomatis seluruh aktivitas yang berada di bawah servikal ini, tulang leher, akan terjadi ganggu. Apabila terjadi penjempitan saraf tulang belakang bagian lumbal, maka seluruh saraf yang berada di bawah lumbal ini akan terjadi gangguan fungsi. Gangguan fungsi itulah pada awalnya mungkin timbul rasa kurang nyaman, rasa baal, rasa nyeri, kemudian lama-kelamaan dia terus berlanjut. Terus berlanjut hingga terjadinya gangguan disfungsi ereksi, disfungsi miksi, kemudian disfungsi BAB. Kondisi inilah yang tampak memperberat dan berakhir dengan kelumpuhan. Itu seperti dia. itu dokter ya. Iya. Kemudian ini penyempitan ini apakah ada jenis-jenisnya dok? Atau sama dengan seperti yang dokter sebutkan tadi? Ya, ini penyempitan ini jenis-jenisnya itu tergantung dari tingkatannya. Tambah tinggi tingkatan yang terjadi, maka resiko untuk kelumpuhannya itu tambah lebih berat. Tingkatan keparahan begitu dok? Iya, tingkatan keparahannya. Jadi tingkatan ini dia nih
ada 4 grade ya. Yang Grade pertama, 1 itu grade 1 bisa disebut dengan seperti cuman terjadi penonjolan sistem bantalannya aja, cuman terjadi penonjolan ringan. Sedangkan kalau yang grade 2 penonjolan tetapi udah lebih berat. Pada grade yang ketiga terjadi keluarnya inti dari bantalan ini. Keempat dia udah jeblok semua, berarti udah keluar hampir sebagian besar. Pada kondisi yang seperti ini, apabila udah terjadi yang grade 4, ini yang grade 4, khususnya grade 4 ini pada kondisi seperti ini biasanya pasien bisa terjadi kelumpuhan, gangguan BAB, BAK, dan terjadi impoten khususnya pada laki-laki. Baik, seperti Sedangkan kalau yang grade 1 atau grade 2 ini timbul rasa nyeri yang hebat. Pada kondisi inilah ini ada alternatif yang bisa kita lakukan selain tindakan operasi. Gitu, Mbak. Oke, berarti dokter pada grade 1 dan 2 dapat dilakukan penanganan alternatif nih dokter, seperti dokter katakan tadi ya. Seperti apa dok penanganan alternatifnya? Oke, sahabat edukasi. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya apabila sudah terjadi HNP ataupun penjepitan saraf tulang belakang, khususnya yang di daerah lumbar, jadi ada suatu alternatif yang terbaru pada saat ini sangat efektif untuk mengurangi rasa nyeri, dan kondisi ini bisa dikatakan efektivitasnya itu hampir, jadi dari hasil observasi kami di klinis, jadi hampir 80 sampai dengan 90% pasien dengan grade 1 sampai grade 2 setelah dilakukan tindakan epidurolisis ini pasien dapat sembuh dengan baik. Tapi pada kondisi yang 3 dan 4 ini merupakan suatu indikasi yang harus kita lakukan tindakan operasi. Jadi kita harus memilahnya. Bagaimana cara kita memilahnya? Yaitu dengan melakukan pemeriksaan MRI. Dengan kita melakukan pemeriksaan MRI, kita udah dapat memastikan, oh ini grade 1, grade 2, atau grade 3, atau grade 4. Dan efektivitasnya sangat baik. Baik, berarti tindakan tadi itu semacam tindakan penyuntikan begitu dok? Iya, jadi tindakan epidurolisis ini merupakan suatu tindakan alternatif dengan minimal invasif. Jadi hanya melakukan penyuntikan, cuman penyuntikan itu berbeda dengan penyuntikan seperti kita suntik-suntik biasa, itu beda. Cuman kalau epidurolisis ini ada suatu alat kateter namanya, ras kateter segini panjang, kecil, tetapi dia bisa kita tujukan ke tempat to the point, tempat sakitnya. Jadi dengan melakukan penyuntikan obat-obat tertentu pada daerah poinnya, nyerinya itu, maka dengan sendirinya kita memberikan kebebasan dari saraf yang terjepit, melepaskan saraf yang terjepit, kemudian mengurangi suatu perlengketan. Ini penjepitan itu ibaratnya ini saraf, ini kejepit. Akibat terjepit ini maka akan terjadi jaringan ikat di antara saraf ini, jadi kejepit. Jadi bagaimana cara kerja obat itu? Setelah diberikan obat, dia ini akan memberikan pelumas seperti ini. Jadi dia akan bebas. Saraf itu akan bebas pada saat kita bergerak, sehingga rasa nyeri yang timbulkan pada saat jeratan ini akan berkurang. Sehingga dia akan free ending nerve itu namanya. Nah, kemudian apalagi selain itu dengan bebasnya nyeri ini, maka dengan sendirinya akan terjadi berkurangnya rasa nyeri dan berkurangnya peradangan di daerah tempat yang terjadi penyepitan saraf. Oke, baik. Seperti itu dokter ya. Jadi ketika mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, segera periksakan ke dokter. Jangan sampai nih semestinya masih di grade 1, grade 2, masih bisa dilakukan alternatif, justru grade-nya makin bertambah nih dok ya. Ya benar. Nah, jadi di sini perlu sahabat edukasi semua mengetahui bahwasanya tambah cepat kita berobat, mendapatkan suatu diagnosis dan tindakan, tambah lebih baik
hasil yang diharapkan. Ibaratnya tambah cepat kita memberikan suatu terapi konservatif, jadi tambah lebih baik hasilnya. Oke, baik dokter. Ya, dokter, pertanyaan terakhir ini dokter. Dokter, apakah tindakan ini sudah tersedia di RSUD Dr. Zainal Abidin? Ya, alhamdulillah untuk rumah sakit yang merupakan suatu rumah sakit rujukan khususnya di daerah istimewa Aceh, karena hampir seluruh sebagian besar kabupaten merujuk pasien ke rumah sakit Zainal Abidin yang merupakan tonggak kesehatan khususnya bagi masyarakat Aceh. Alhamdulillah kita udah bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini, dan bahkan tindakan-tindakan yang lain yang lebih advance lagi. Kita di sini khususnya di bagian bedah saraf itu kita udah maksimal kita lakukan di sini. Jadi pemirsa edukasi semua, jadi jangan ragu untuk datang berobat ke rumah sakit umum Dr. Zainal Abidin untuk berkonsultasi, untuk melakukan pengobatan, serta mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya untuk mendapatkan terapi khususnya kelainan saraf dan bedah saraf. Oke, baik dokter, luar biasa sekali dokter. Terima kasih banyak dokter. Semoga apa yang dokter sampaikan pada momen kali ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Sahabat edukasi, berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Kunjungi channel YouTube kami di RSUD Dr. Zainal Abidin Aceh untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Weni Zahra. Dan saya Dr. Imam Hidayat. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi, salam bebas nyeri.